Iya kok. Dikejar apa? Kan kemarin itu dibahas ya. Kualitas bacaan kita itu lebih afdol, lebih penting daripada apa? Berapa juz yang kita baca. Wa mujanabatil ajalah wal hadramah, dan menghindari apa? Kesusu, cepet-cepetan. Mau apa? Ya. Faqad warada an-nahi an dzalik. Ai ani anil hadhi wal hadramah. Nabi SAW sendiri beliau melarang orang ngaji niku napa langsung gitu, ngeremeng jadinya. Cepet-cepetan. Wa huwa ibarah anil istijal, terburu-buru. Alif lam mim dzalika gitu. Nah, itu enggak boleh. Dilarang. Ya. Wa tarkit tartil al-ma'mur bih, dan meninggalkan tartil yang kita diperintah untuknya. Qala Allah li Rasul alaihi wasallam, Allah Ta'ala pun menyatakan kepada Nabi SAW, Qala Ta'ala warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang baik. Bagaimana ketika Ummu Salamah istri Nabi SAW mensifati bacaan Al-Qurannya kanjeng Nabi, ya, walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah radhiyallahu anhum qira'at Rasulullah SAW wasafu qira'atan murattalatan mufassaratan harfan. Nah, kata istri beliau, Nabi SAW itu kalau membaca Al-Quran itu bacaannya jelas, terdengar dengan tartil, ya, huruf demi hurufnya. Jadi tidak ada huruf yang keselimpat, ya, huruf-huruf yang nggak jelas sudah ada. Betul-betul huruf demi huruf itu apa? Terdengar dengan sangat jelas sekali, dengan enak sekali, sehingga bisa didengar. Ya Allah, oh gini ya, oh gini. Berapa banyak daripada para sahabat yang pada akhirnya masuk Islam gara-gara mendengar apa? Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau masuk Islam, pemicu utamanya gara-gara apa awalnya? Mendengar Al-Quran yang dibaca, sehingga penasaran, sehingga terenyuh, gitu ya. Waqad qala alaihi wasallam, Nabi SAW pun pernah berpesan kepada kita, yuqalu liqari'il Qur'an, dikumandangkan, dikatakan kepada orang-orang para pembaca Al-Quran, Iqra warqa, bacalah Al-Quran dan teruslah menjulang tinggi derajatnya. Waratil kama kunta turatil fid dunya, ya. Dan kalau di akhirat tartilkanlah, ya, sebagaimana engkau mentartil Al-Quran ketika di alam dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra'uha, karena semakin engkau membaca Al-Quran, kata Nabi, kedudukanmu kelak di akhirat itu adalah setinggi berapa banyak akhir ayat yang engkau baca ketika di alam dunia. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, sebagian ulama berpendapat ada dudarajil jannah bi adadi ayil Quran. Jadi level tingkat anak tangga di surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Quran. Fatakunu manzilah man yaqra'ul Quran kullahu fi ala darajatil jannah, sehingga kedudukan orang yang terus melazimi Al-Quran, membaca Al-Qurannya, dia nanti posisinya di mana? Ya di posisi paling tinggi. Gitu ya. Kata Nabi SAW tadi apa? Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Sehingga kalau orang hatam, ulangi lagi, hatam diulangi lagi, terus seperti itu, ini kedudukannya di surga yang paling tinggi, kata ulama. Nah, kultu, tapi apakah ini untuk semua pembaca Al-Quran? Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau memberi komentar akan hadis Nabi tadi itu. Wa hadza yakunu lil qari' al-muhsin fi tilawatihi. Tidak sembarang orang, tapi ini khusus bagi orang, kemuliaan tersebut khusus Allah Ta'ala berikan kemuliaan itu kepada siapa? Kepada orang yang bagus membacanya. Bagus di sini para rawuh bukan berarti nggak gerodal geradul ya. Waduh, bacaan saya gerodal geradul, karena memang masih proses belajar.
kalau itu nanti ada keutamaan tersendiri. Muhsin di sini maksudnya apa? Ya tadi itu, dengan tartil satu-satu, sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang dia mampu. Yang kedua, al-amil bima yakra'uh minal Qur'an dunal qari al-mukhallid al-ghafil. Sudah bacaannya diupayakan bacaan terbaik. Yang kedua apa? Disertai dengan upayanya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran mengajak apa, memerintahkan apa, itulah yang dia upayakan. Al-Quran melarang apa, itulah yang dia jauhi semaksimal mungkin. Dalat ala dzalik, yang menunjukkan hal ini al-hadits as-sahihah al-waridah fi iqabil qari' alladhi la ya'malu bil Qur'an wa in kana yakrahu kama unzila fi dhahir. Kenapa kok Habib Abdullah mengatakan demikian? Kata beliau, nah, kenapa kok syaratnya harus bacanya bagus dan mengamalkan? Karena kalau cuma sekedar baca, ngaji, hatam sehari 3 kali kalau perlu, tapi bacaannya nggak bagus, ya, kemudian nggak mengamalkan, melainkan dia baca wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, tapi dia riba. Allah melaknat pembohong, dia berbohong. Allah melarang kita membantah orang tua, dia membantah. Allah memerintahkan sholat, ditinggalkan sholatnya. Yang penting ngaji, ya, yang penting ngaji Al-Quran. Ya. Allah memerintahkan puasa, tidak puasa. Maka tidak demikian. Sekalipun kata beliau, cara dia membacanya seperti Al-Quran itu fresh, baru diturunkan. Wah, bagus sekali bacaannya, tapi bacaannya tidak melewati daripada apa? Kerongkongannya, dalam arti tidak masuk ke hati. Ya sekedar bunyi suara gitu aja. Dan jumlah ayat daripada Al-Quran itu melebihi daripada 6.000 ayat. Sehingga menurut pendapat para ulama ini, yaitu jumlah derajat surga itu sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seorang alim yang kita nukil kalamnya barusan, ya, wallahu a'lam, kata beliau. Wa minal mandub ilaih, dan juga selain tartil bacanya, kalau tartil itu apa? Tartil itu bacanya cetha satu persatu, jelas, santai. Selain itu yang disunahkan apa? Tahsinus shaut bil Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang indah, yang baik. Kenapa? Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khusyu'i wa huzni. Karena membaca Al-Quran dengan yang bagus, suara yang bagus, ini akan membantu hadirnya hati, kekhusyuan hati, dan apa, terenyahnya hati tadi itu, terenyuhnya hati tadi itu. Kesedihan ada di dalam hati. Ya. Kita pasti ketika diimami oleh imam yang bacaannya Al-Quran tadi itu indah, baik, rasanya betah sekali, ya. Rasanya betah sekali. Tapi ini dan disimak, dan otomatis kita akan menyimak bacaan tadi itu. Wa ba'isun ala husnil istima', ini tadi. Dan memperbaiki suara tadi itu akan membantu untuk didengarkan dengan baik. Wal isgha' ilal Qur'an, dan menjadikan orang tadi itu isgha', menyimak daripada Al-Qur'an. Makanya hadirin, ketika dibacakan Al-Qur'an itu hukumnya haram ketika kita berbicara sendiri. Nah, ini penting ya untuk kita pahami, apalagi misalnya ada di event-event, ya, event pernikahan, event sekolahan dan lain sebagainya. Ketika tilawah Al-Quran, kita mendengar tilawah tersebut, kita diharamkan untuk berbicara sendiri. Tidak boleh. Nah, bacaan yang indah itu membantu kita untuk apa? Fokus mendengar, menyimak terhadap bacaan tersebut, sehingga memperindah suara ketika ngaji itu hukumnya sunnah. Nabi SAW beliau bersabda, hasinul Qur'ana bi aswatikum, ya, indahkanlah ayat-ayat Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyenandungkan Al-Quran dengan, ya, lahan, dengan tartil yang indah, falaysa minna, maka bukan termasuk
golongan saya, golongan kami. Nah, ini perintah ya, bentuk perintah supaya kita baca Al-Qur'annya tadi itu dengan suara yang indah. Ya semaksimal mungkin yang kita mampu ya, semaksimal mungkin yang kita. Maksudnya kalau bisa nggak flat gitu. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi terus flat itu. Kalau bisa enggak dikasih apa? Nah, dikasih qiraah tahsin yang baik. Salah seorang nabi yaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari niku enak sekali ketika baca Al-Qur'an. Enak sekali. Ya. Maka sampai-sampai Nabi SAW itu saking enaknya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu dalam membaca Al-Quran, ya, Nabi pernah menyatakan, memuji sahabatnya ini, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Abu Musa al-Asy'ari ini telah diberi seruling daripada serulingnya apa? Keluarga Nabi Dawud. Maksudnya seruling itu kan indah, syahdu gitu suaranya. Nah, katanya Nabi, Abu Musa ini ya diberi seruling seperti serulingnya keluarganya Nabi Dawud. Maksudnya itu bahasa kiasan, bukan seruling fisik gitu, boten nggih. Maksudnya kiasan, ini indah suaranya. Diberi oleh Allah Ta'ala apa? Keindahan di dalam suaranya, sehingga Al-Quran lebih masuk ke dalam hati. Bayangin, Kanjeng Nabi SAW pun sosok yang diturunkan kepadanya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril itu senang sekali ada kalanya beliau mendengar bacaan tersebut daripada orang lain, daripada para sahabat. Sampai beberapa para salaf niku hadirin, sebentar iklan ya. Ada di dalam mazhab di luar Imam Syafi'i itu pendapat yang menyatakan kalau di dalam sholat jahriyah niku, sholat subuh, maghrib, isya, sholat yang imam membaca dengan keras bacaan surat Al-Fatihahnya, itu ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau jahriyah, makmum niku tidak membaca surat Al-Fatihah lagi, cukup bacaan imam. Beberapa salaf itu kalau imamnya suaranya enak, diantaranya yang saya tahu, banyak daripada ulama yang saya tahu, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Beliau niku mengatakan kalau beliau bermakmum di belakang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas niku wali besar, alim besar, pengarang kitab Tadhkirun Nas. Habib Ali ini mengatakan, kalau saya ini sholat di belakangmu, wahai Habib Ahmad, di sholat jahriyah, saya mengikuti pendapat yang Al-Fatihahnya cukup dengan Al-Fatihahnya imam, sehingga setelah engkau Fatihah, saya fokus mendengar bacaan surat pendek dari dirimu. Saking enaknya. Begitu juga putranya Habib Ali Habsyi, subhanallah. Putranya Habib Ali yang namanya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang dimakamkan ada di Solo. Ayahnya Habib Anis. Nah, Habib Alwi ini putranya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid, dimakamkan di kota Solo. Beliau itu menyatakan kalau beliau bermakmum di belakang Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, seorang alim ya. Nah, Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf yang dimakamkan di Pasuruan ya, yang haulnya setiap tahun, kakeknya Habib Taufik dari ibu beliau. Habib Ali ini menyatakan, saya ini kalau bermakmum dengan Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Ja'far ini hafal Quran, ahli Al-Quran. Ya, beliau itu apa? Dikatakan beliau itu kalau jalan dari rumah setiap subuh itu, kemudian banguni tetangga-tetangganya, beliau keluar dari rumah itu alif lam mim, ngaji Al-Quran malam itu sampai subuh, ya, sampai di tempat kembalinya itu sudah qul a'udzu birabbin nas, hatam Al-Quran sekali jalan setiap harinya terus. Banyak daripada tafsir-tafsir beliau juga. Habib Alwi ini mengatakan, saya ini kalau sudah sholat pas bermakmum dengan Habib Ja'far dan di sholat jahriyah, saya taklid kepada pendapat yang menyatakan apa? Cukup dengan Fatihahnya imam. Setelah imam waladhdallin, beliau tidak baca Fatihah, melainkan apa? Menyimak bacaan daripada Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Itu hadirin. Ya, saya tidak bisa bagus kayak gitu.
Ya, apa namanya? Ya itu tadi, mereka seperti itu. Mereka seperti itu. Nah, tapi ada yang perlu digarisbawahi, kata beliau, walakin yanbaghi an yakuna dzalika tahsin ala wajhin yaliqu bi ta'dhimil Qur'an wa ihtiramihi. Ini yang perlu diingat bahwasanya hendaknya melakukan ayat-ayat Al-Qur'an itu harus dengan cara yang masih layak dengan keagungan Al-Quran dan kehormatan Al-Quran. Maksudnya bagaimana Habib? Bihaitsu la yushbihu bil ghina. Jangan sampai mengaji Al-Quran dengan langgam-langgam lagu. Baca Al-Quran tapi pakai apa? Nadanya niku menyerupai lagu. Wa insyad al-asy'ar, atau seperti lantunan-lantunan syair bil alhan, dengan lahan-lahan kama yaf'alu dzalik ba'dul aghbiya, kata beliau. Sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang bodoh. Dan ini hadirin hati-hati. Ya, sehingga bolehkah Al-Qur'an itu dibaca dengan langgam-langgam selain apa yang telah diriwayatkan turun-temurun? Inilah menjadi letak perbedaan para ulama. Ya, disebutkan di dalam Hasyiah Ar-Ramli juz 4 itu, wa qala asy-Syasyi fil hilyah fil hilah fa amal qira'ah bil alhan fa baha qaumun wa hadaraha akharun. Imam Asy-Syasyi beliau mengatakan dalam kitabnya Hilah, adapun membaca Al-Qur'an dengan lahan selain lahan yang diriwayatkan daripada Al-Qur'an, ya, maka ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang menyatakan tidak boleh. Waqtar Syafi'i at-tafsil. Tapi Al-Imam Syafi'i beliau lebih memilih untuk memperinci, boleh tidak baca Al-Quran dengan langgam ini dan itu. Maka beliau diperinci. In kanat bi alhan la tughayyirul huruf an-nadmiyah jaza. Selama, kata Imam Syafi'i, selama bacaan nada Al-Quran itu tidak merubah hurufnya, tidak merubah panjang pendeknya, dan itu masih layak dengan keagungan Al-Quran, maka itu boleh-boleh saja. Wa in ghayyarat al-huruf ila ziyadah fiha lam tajuz. Tapi kalau langgam, kalau lahan yang digunakan itu sampai merubah huruf atau ditambah yang pendek dipanjangkan karena nepak-nepak lagunya, lam tajuz, maka ini diharamkan, maka ini tidak boleh. Gitu ya, maka tidak boleh. Sama juga seperti sholawatan sebetulnya. Sholawat bagus dah, bagus. Tapi lah nih sholawatan di remix ya, apa DJ remix di sholawatannya, waduh. Ini berbahaya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jen.
Jangan. Nah, nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam. Allahumma rabbana wa ta'ala. Allahumma barik begitu juga sholawatan hadirin. Nah, sholawatan bagus, sangat bagus sekali. Apalagi di zaman sekarang, ketika sulit menemukan sosok murabbi yang menyampaikan kita kepada Allah, maka sholawat adalah wasilah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi daripada permasalahan itu dengan sholawat kepada Nabi. Tapi sholawat itu menjadi sangat mulia dan memiliki asar, ya, ta'asur kepada diri kita, kepada ruh kita, yaitu ketika kita bersolawat, menguntaikan solawat kepada Nabi dengan adabnya, dengan cara-caranya. Dan yang solawat nadanya lagu India misalnya, udah ini nih, biar dakwahnya solawatnya sampai, tidak demikian. Solawat pakai remix ya, aduh, ini solawat tuh ya, yakni meminta kepada Allah agar menyampaikan solawat, menghaturkan solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah solawatmu kepada Nabi besar Muhammad. Jadi ini doa atau ujian kepada Nabi. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan dengan semestinya, jangan-jangan bukan rahmat yang kita dapat, bahkan justru merupakan kekurangan ajaran kita kepada Nabi SAW. Dan kita tidak bisa berdalih, udah ini supaya pendekatan, supaya mereka itu udah ada. Kalau ini Al-Quran, kalau ini sholawat kepada Nabi, itu sedikit pun bukan bentuk apa? Pendekatan kita kepada mereka. Mendekatkan, justru kita menampilkan wajah yang gak semestinya kepada mereka, gitu ya. Nah, wayan bagi antakuna fi hali tilawatik ala akmalil ahwal. Kemudian adab yang berikutnya, hendaknya ketika engkau mengaji Al-Quran itu dalam keadaan yang paling baik, minat toharoh, yaitu punya wudhu, ya, bersuci, suci dari hadas dan najis. Wastiqbalil kiblah, kalau bisa menghadap kiblat. Wasukunil jawarih, nggak banyakkan pola, ya, yaitu dalam keadaan tenang, anteng. Wakilatil iltifat, nggak banyak toleh-toleh. Ma'jamil ham wa tarki tafriqin nazar, kemudian memusatkan pikirannya, ya, dan tidak memecah belah
pandangannya fokus ya ngaji itu dulu. Wa antakuna nadhifal badan wa thiyab wal makan, hendaknya dengan badan yang bersih, pakaian yang bersih, ya, tempat yang bersih, thayyibar raihah, dalam keadaan apa namanya? Aroma yang enak gitu ya, misal pakai dupa dan lain sebagainya. Nah, itu karena itu membantu napa hadirin ketenangan kita untuk ngaji. Wa hadza huwal akmal wal akmal al afdal. Inilah yang paling sempurna dan yang paling afdal. Walau anna al qari' qara'a wa huwa muhditsun. Tapi seandainya ada orang ngaji Al-Qur'an dan dia tidak punya wudu. Ini baca nggih, kalau megang ya harus punya wudu. Ini maksudnya bacanya. Wa ghairu mustaqbilil qiblah, atau dalam keadaan tidak madhab kiblat. Au huwa qa'imun, atau dalam keadaan berdiri, au sa'irun, atau dalam keadaan berjalan. Ya, biasanya berjalan ini apa? Menghafal Al-Qur'an. Ya, biasanya hafalan itu sambil jalan itu lebih cepat biasanya hafalan itu. Au muttaji', atau dalam keadaan apa? Berbaring. Jazadalik. Hal itu diperbolehkan. Selama masih dengan adab ya. Selama masih dengan adab. Tapi ini duduk ya kakinya di atas dan sebagainya ya itu nggak boleh. Gitu ya. Kemudian misalnya meletakkan Al-Quran ada di lantai sejajar dengan kakinya, itu tidak boleh. Kitab saja kita dilarang untuk demikian, apalagi apa? Kalamullah. Tapi kalau misalnya dia tidak punya wudu, dia tidak madhab kiblat, dia nggak sambil duduk tenang, jazadalik boleh. Walau fitilawi fadlun wa thawab, dan dia tetap mendapatkan keutamaan dan mendapatkan apa? Pahala, tetap dapat. Walakin, tapi duna thawab man yakunu ala madzakarna min husnil adab wa kamalil hayat. Tapi tentu pahalanya tidak sebesar pahala yang ngajinya sama ada wudu, ngajinya madhab kiblat, ngajinya dengan kondisi yang bersih dan tenang. Tentu pahalanya tidak sebesar itu. Ya, tidak sebesar itu. Kemudian beliau melanjutkan, summa alamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Kita berdoa lagi ya, amin. Anak qari al-Quran wa hafidhahu indallahi bimakan. Ketahuilah bahwa orang itu ya, orang yang melazimi ngaji Al-Quran ya, apalagi menghafal Al-Quran, indallahi bimakan, mereka memiliki tempat khusus di pandangan Allah, di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah ini menciptakan hambanya ini kan macam-macam ya. Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak. Di antara yang beriman kepadanya ada yang taat, ada yang maksiat. Di antara yang taat ada yang ahli Al-Quran, ada yang tidak ahli. Ahli Al-Quran maksudnya apa hadirin? Melazimi bacanya ya, apalagi menghafal. Nah, itu kata beliau, diingatkan kita sama beliau, orang itu ahli Al-Quran, itu posisinya istimewa di sisi Allah Ta'ala. Orang kalau menjadi sosok yang istimewa di mata raja, itu luar biasa ya. Seperti ketika Nabi Yusuf diangkat, ya, ladaina makinun amin. Kamu sekarang wahai Yusuf menjadi orang yang di sisiku orang penting, orang yang dapat amanah. Itu posisi yang istimewa. Ya. Bayangkan ini orang yang istimewa, orang yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ini nggak main-main. Pastinya dia orang pilihan. Pastinya dia orang pilihan. Dan kita termasuk orang pilihan itu ya. Tapi ya bukan cuma amin, bukan cuma doa ya, betul-betul berupaya untuk menjadi apa? Ahlullah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW beliau bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahirun ma safaratul kiramil bararah. Orang yang ahli ngaji Al-Qur'an wa huwa bihi mahirun, dan dia bacaan Al-Qur'annya lancar, mahir, pinter, maka kelak dia kedudukannya bersama para malaikat yang agung, yang mulia.
Lah ini bacanya gerutu bagaimana? Jangan khawatir. Nabi melanjutkan. Katakan yang Nabi walladzi yaqra'u wa yuta'tiu fihi. Dan yang membaca Al-Qur'an padahal masih gerutu. Baca satu halaman 10 menit misalnya, 15 menit. Bagaimana? Wa huwa alaihi syaqun yutati ya, wa huwa alaihi syaqun, bacanya gerutu dan sulit ngajinya. Lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Nggih, pahalanya tambah double. 1 pahala membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala karena dia tetap pantang menyerah berupaya melanjutkan membaca Al-Qur'an. Pahalanya tambah double. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW beliau bersabda, ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Qur'an ini hum ahlullah, mereka adalah ahlullah, wa khassatuh, dan orang khususnya Allah. Kalau ada staf khusus, staf sus, ini apa berarti? Hamsus ya, hamba khusus. Hamba khusus. Kalau boleh kita bilang apa? Wongi Gusti Allah ini orang. Ini orang-orangnya Allah Ta'ala. Jangan main-main. Ya. Ketika misalnya diutarakan, kamu hati-hati kamu sama orang ini. Lu kenapa? Ini siapa misalnya? Ini keponakannya Jenderal Fulan. Hati-hati kan. Oh ya, siap, respect. Kayak gitu. Hormat. Oh ini siapa? Ini anaknya sahabat. Ini siapa? Ini. Misalnya dinyatakan ini ahlul baitnya Nabi SAW. Ahlul bait. Jadi orang rumahnya Nabi SAW, ahlul baitnya Nabi. Lah niki ahlullah. Jadi bukan orang terdekatnya pemilik jabatan, bukan orang terdekatnya orang yang kaya raya, bukan orang terdekatnya sahabat, bukan orang terdekatnya Kanjeng Nabi, tapi orang terdekatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Adalah orang yang ahlul Quran, kata Nabi. Orang yang selalu tidak lepas hari-harinya daripada Al-Quranul Karim. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah ahlullah, bukan hanya itu kata Nabi, wa khassatuh, dan orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk. Kita upayakan dengan banyak ngaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita masuk golongan apa? Ahlullah. Ini pun ahlullah. Enak hadirin. Sudah kita bahasnya kemarin di kitab itu. Bagaimana di alam dunianya, bagaimana di alam barzakhnya. Dikawal sama Al-Quran. Al-Quran tidak bakal meninggalkan ahlu. Al-Quran tidak meninggalkan siapapun yang melazimi daripada Al-Quran. Ila ghairi dzalik min al-fadhail allati waradat bil akhbar al-katsir asy-syahira. Dan selain itu, ya, daripada fadilah-fadilah yang banyak diriwayatkan daripada hadis-hadis yang dikenal. Masih ada adab-adab yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya mungkin ada yang bertanyakan, mau dibahas, monggo. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi ma bi rahmatillah, adada ma bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم بقضاء فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.